Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was-sihah was-salamah wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Shadaqallahul adzim. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kebasen yang saya hormati, tentu dengan seluruh pengurus yang hadir. Kalau seluruh pengurus cabang hadir, kayaknya seneknya kurang, yang modus terutama, karena pimpinan cabang Muhammadiyah Kebasen jumlahnya cukup banyak dan tempatnya juga agak jauh di sana. Tapi sudah diwakili oleh calon-calon pimpinan cabang Muhammadiyah Kebasen yang ada di Karangsari. Ibu pimpinan cabang Aisyah, juga Nasihatul Aisyah, pemuda Tapak Suci yang ada di belakang sana itu, HW Hizbul Mufrikin Hizbul Waton yang saya hormati, dan tamu undangan kita dari Fatayat. Kalau ada? Oh, enggak ada. Atau yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, kita sebagai warga Muhammadiyah mendapat saudara, mendapat teman, mendapat sahabat baru berupa bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian pimpinan ranting Muhammadiyah Karangsari Kebasen. Tentu ini merupakan sebuah momen yang amat bisa dikatakan penting, besar, dan lain dari yang lain. Kenapa? Karena pimpinan ranting Muhammadiyah Karangsari ini justru periodisasinya itu periodisasi yang hampir sama dengan periodisasi Muktamar Muhammadiyah, karena akan berakhir nanti tahun 2027. Jadi ini nampaknya pimpinan cabang Muhammadiyah Kebasen pinter, sehingga tidak pindon gawe ini saat periode muktamar nanti yang diikuti dengan muswil, musda, muscap, malah justru ranting Muhammadiyah Karangsari sudah dilantik terlebih dahulu. Bukan istilah terlambat, tapi memang kemantapan hati dan niatnya baru sekarang ini bisa dilaksanakan. Atas nama pimpinan pusat, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, saya menyampaikan selamat
kepada pimpinan ranting Muhammadiyah Karangsari yang dengan semangat mudanya, dengan semangat Dzulhijjahnya pada hari ini telah berikrar untuk menjadi pimpinan persyarikatan di ranting Karangsari cabang Kebasen. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa hidup dan matinya suatu organisasi, apapun itu bentuknya, termasuk keluarga. Keluarga itu adalah organisasi terkecil dari suatu negara. Kalau tidak ada keluarga, maka negara tidak akan terwujud. Sehingga pantas kalau kemudian tadi Aisyah menyatakan dalam lagunya mewujudkan masyarakat Islam yang sejati menjadi tiang negara. Nah, kalau ibu-ibunya saja mengatakan sebagai tiang negara, berarti bapak-bapaknya sebagai tiang sepuh yang mendukung terhadap keberadaan gerak langkah dari ibu-ibu. Jadi dinamis dan tidaknya suatu organisasi itu sangat tergantung kepada komitmen. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen bersama, bukan komitmen secara pribadi. Sebab kita ketahui bahwa organisasi itu adalah kumpulan orang yang sama-sama memiliki keinginan tujuan yang sama. Tujuannya berdirinya ranting Muhammadiyah Karangsari adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk itu ketika berbicara tentang organisasi, sudah tidak ada lagi istilah kamu duluan, saya nanti. Kamu yang harus memulai, aku yang membuntuti. Bukan, tidak ada. Tetapi semuanya mesti harus berkontribusi bagaimana menjadikan Muhammadiyah ranting Karangsari ini segera melaksanakan langkah-langkah yang konkret untuk menjadikan semakin dinamis. Bapak Ibu sekalian, untuk memajukan satu organisasi, ranting Muhammadiyah Karangsari ini saya yakin sudah jauh hari sebelumnya sudah ada kegiatan, sudah ada agreement, sudah ada sarujuk sepakat untuk membawa kapal, membawa organisasi Muhammadiyah ranting Karangsari ini menjadi satu-satunya kendaraan dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau itu sudah diwujudkan, berarti langkah selanjutnya nanti adalah segera untuk mengadakan musyawarah, memantapkan program-program yang sederhana, yang ringan, yang dapat dijangkau, yang dapat dilaksanakan oleh seluruh warga Muhammadiyah Karangsari, termasuk di dalamnya adalah Aisyah dan atau ortom-ortom lainnya. Apa itu kegiatan yang sangat ringan? Yaitu back to mosque, kembali ke masjid. Jadi kalau demikian, kegiatan yang ringan, murah dan semua orang bisa masuk adalah bagaimana masjid dijadikan sebagai pusat gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Isinya apa? Tentu dimulai dari azan tepat waktu, sholat berjamaah. Nah, setelah itu hanya
dalam jangka waktu kurang lebih 45 menit diisi dengan kajian, diisi dengan rapat, diisi dengan gendu-gendu rasa. Jadi rapat tidak mesti harus selamanya di rumah pimpinan, bisa dilaksanakan di masjid. Karena Rasulullah jangankan dakwah perang saja melawan orang kafir Quraisy, itu pun gerakannya dilaksanakan dari masjid. Untuk itu kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian juga monggo nyengkuyung pimpinan rantai Muhammadiyah beserta seluruh punggawanya nanti segera memantapkan masjid musola yang ada untuk kegiatan-kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di akar rumput atau di tingkat ranting. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah, jantung maju tidaknya ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah, Tapak Suci, IPM, IRM dan seluruhnya termasuk di dalamnya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, itu ada pada sisi administrasi. Dengan administrasi yang tertib, dengan administrasi yang lengkap, andai kata nanti suatu saat pimpinan ranting Muhammadiyah ingin mengadakan bazar, ingin mengadakan pemberian bantuan sosial yang bisa mengajukan ke Lazismu daerah, maka akan dengan sangat mudah untuk membaginya, tidak akan mengalami kesulitan. Sekaligus dengan administrasi yang tertib, maka akan dapat diketahui apakah ada undangan yang harus dihadiri, apakah ada suatu hal yang memang harus dibuatkan surat dan lain sebagainya. Menurut orang-orang barat, administrasi itu merupakan motor penggerak. Kalau tidak ada administrasi, maka susah rasanya orang akan mengumpulkan orang. Susah rasanya orang akan mengadakan kegiatan. Tidak mudah kiranya kita akan melakukan laporan, kegiatan dan lain sebagainya. Jadi tertib administrasi di ranting Muhammadiyah Karangsari ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu rahimakumullah, semuanya itu sejalan dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala itu menyenangi, menyukai orang-orang yang berkumpul dalam satu perkumpulan yang tertata rapi, yang tertib dan lain sebagainya. Dan itu hanya berlaku di organisasi kumpulan orang banyak. Kalau dalam suatu rumah tangga, pripun Bu? Tidak bisa, susah. Kalau tidak percaya, ibu-ibu punya kerudung berapa Bu? Banyak. Satu set kudung semua atau campur dengan yang lain? Campur dengan yang lain. Piringnya berapa? Sendoknya berapa Bu? Banyak. Bisa dikumpulkan dalam waktu sekedap? Tidak bisa. Itulah kemudian zaman dulu sekitar tahun 80-an ada orang keliling desa jualan peneng ngecap sendok, ngecap panci biar tidak keliru. Walaupun sudah dicap, tapi ketika dipakai ya ada saja yang hilang. Tidak bisa. Apalagi persoalan dengan baju, seragam dan lain sebagainya, sungguh amat banyak. Tapi kalau organisasi Muhammadiyah itu harus tertata rapi. Punya barang inventaris apa, jumlahnya berapa, ada di mana. Punya inventaris apa, dari siapa dan berapa harganya. Termasuk kalau kemungkinan besar mendapatkan hibah dari Bapak Kepala Desa Karangsari, mudah-mudahan
maka itu akan jelas kepemilikannya. Dan di Muhammadiyah insya Allah tidak ada orang yang gosok, tidak ada yang mencuri. Memang Muhammadiyah itu kaya. Kekayaan itu adalah amal sedekah jariyah dari seluruh warga Muhammadiyah. Karena sadar apa yang dimiliki adalah sedekah jariyah orang, maka tidak berani orang untuk mengambilnya, termasuk menyerobot tanah-tanah wakaf Persyarikatan Muhammadiyah. Tidak sembarang orang bisa. Jangankan orang lain nyerobot, warga Muhammadiyah sendiri pun mau melakukan aneksasi, menguasai tanah pun tidak bisa, karena harus sampai kepada pengadilan di Mahkamah Agung. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk itu, agar pimpinan ranting Muhammadiyah Karangsari ini cepat gede, segede gajah, ya Bu. Pernah lihat gajah Bu? Gajahnya gede, masih bunting lagi, diintop tawon, beri-beri, wah. Terus seberapa itu besarnya ya? Maka seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah tadi itu harus berpegang kepada firman Allah surat Ali Imran ayat 102. Bunyinya gimana? Ya. Satu, pimpinan ranting Muhammadiyah itu kata kata Dokter siapa ini, Agung Danarto, mengatakan bahwa seluruh pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah itu harus memiliki spiritual Islami. Ini nomor satu, memiliki spiritual Islami. Kenapa spiritual Islami? Karena kalau orang bicara spirit itu banyak sekali. Ada spirit yang kadang-kadang tidak cocok dengan ajaran Islam. Ada spirit yang kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada spirit yang kadang-kadang memutarbalikkan ajaran Islam, sehingga membuat orang itu marah, membuat orang itu menjadi jengkel. Apa itu? Spiritus. Spiritus kan bikin kobong, terbakar. Nah, spirit Islami itu nomor satu adalah apa? Pimpinan ranting dan seluruh yang hadir saat pelantikan ini adalah mesti harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Isbul, kok yang hadir juga disinggung harus bertakwa kepada Allah? Nyun sewu, tadi ketika pimpinan ranting Muhammadiyah tadi mengucapkan ikrar, siapa yang ikut bibirnya gerak-gerak, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, konangan kan? Jadi kan, betul Bu? Nah, ikut-ikutan kan? Ikut-ikutan ikrar. Raditu billahi robba, ikut-ikutan. Nah, padahal yang memimpin itu tadi maksudnya untuk kawan-kawannya. Yang lain kesetrum. Berarti kalau begitu semuanya ikut mengupgrade, menjadikan dirinya menjadi kader Persyarikatan Muhammadiyah yang baik. Jadi pertama adalah orang yang bertakwa. Dimensi takwa itu ada 3, Bapak Ibu rahimakumullah. 1, dimensi takwa itu adalah orang yang berbuat, yang mengambil kebijakan, yang mengambil satu keputusan, di mana kebijakan keputusan itu tidak sampai menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang bertakwa, sebelum dia melakukan sesuatu, hendaknya dipikir dulu, apakah apa yang akan saya lakukan menjadikan Allah itu tidak suka, Allah itu marah, Allah itu memberikan satu siksa atau tidak? Apa ada? Ada. Apa? Orang yang membuat Allah marah itu adalah orang yang tidak memenuhi perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Ini satu. Yang kedua,
Orang yang bertakwa itu adalah orang yang juga berpikir sebelum berbuat, sebelum melakukan satu aktivitas, mengambil keputusan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak memunculkan ketidaksenangan orang lain atau mendolimi orang lain. Karena ayat dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dzalamu anfusahum itu artinya dirinya sendiri maupun diri kerabat masyarakat maupun juga kelompok orang-orang tertentu. Kita sadar Bapak Ibu rahimahullah, Muhammadiyah itu merupakan organisasi besar di Indonesia. Di samping itu atau selain itu kita juga punya sahabat-sahabat kita organisasi yang lain, keagamaan maupun sosial yang lainnya. Nah, ketika berkelompok dan bersosialisasi seperti itu, maka sudah selayaknya kita memikirkan jangan sampai orang lain itu menjadi tidak senang. Ini konsep dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berpikir sebelum berbuat, apakah perbuatannya, apakah tindakannya itu merugikan, mendolimi diri sendiri atau tidak. Coba, apa ada orang mendolimi diri sendiri? Hah? Apa ada? Ada. Contohnya apa? Orang kalau lapar itu mestinya harus makan. Nah, ketika perutnya sudah kenyang, lalu kok nekat saja makan, apakah itu tidak dolim? Dolim. Apa? Israf. Kalau ada orang giginya tinggal 2, ya, atas 2, bawah 2 tidak gatuk, menceng begini, disuguhi dengan jadah ketan yang ditumbuk begitu kental, atau disuguhi dengan sate padahal umurnya sudah 79 atau 80, kok kemudian itu dimakan, kira-kira gimana? Nah, waduh, ternyata kok tidak naik, tidak bisa turun mulutnya, karena apa? Jadahnya nyantel. Nah, itu artinya orang tidak menempatkan dirinya sendiri untuk bisa berbuat sebagaimana mestinya. Termasuk di dalamnya Allah memberi karunia kita mata, memberi karunia telinga, memberi karunia kaki, tangan. Kalau tidak ingin mendolimi diri sendiri, maka orang yang bertakwa, mata ini tidak dipakai untuk apa, Bu? Selfie. Oh, jadi sekarang itu musimnya selfie. Tidak hanya untuk selfie, tidak hanya untuk pura-pura selfie tapi ngaca lewat HP. Tapi apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Qaidah, untuk membaca himpunan putusan tarjih, untuk membaca keputusan-keputusan Persyarikatan Muhammadiyah. Ini artinya memberi hak mata kepada sesuatu yang baik. Termasuk kaki ini dipakai untuk menggerakkan dirinya menuju ke pengajian, dirinya menuju ke tempat masjid, musola dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimahumullah. Ngepak sebentar. Buat nanti jadi tidak pas. Selanjutnya Bapak Ibu rahimahumullah, sebagai seorang pimpinan Muhammadiyah pada jenjang tingkatan apapun, maka harus memiliki wawasan keislaman yang kuat, wawasan keislaman yang benar. Kita tahu bagaimana ketokohan Haji Ahmad Dahlan, atau nama lain yang keren adalah Muhammad Darwis. Dia memadukan antara nuansa puritan, rasional,
modern, progresif, dan aktivitas amal soleh dalam gerakan Muhammadiyah. Pinter sekali Ahmad Dahlan itu. Bagaimana memadukan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin itu tidak ansih hanya berupa sholat dan sholat maupun zakat dan zakat atau haji dan haji, tetapi dimensi yang ada di dalamnya itu diamalkan. Sehingga tidak salah kalau kemudian di Muhammadiyah itu terkenal dengan surat Al-Ma'unnya. Bertahun-tahun, berkali-kali pengajian Ahmad Dahlan itu hanya pakai Aro'aital ladzi yukadzibu biddin terus saja. Kenapa kok sampai itu diulang-ulang? Karena belum sampai diamalkan. Ini yang kedua. Jadi harus memiliki wawasan keislaman. Wawasan keislaman itu berarti bagaimana menerjemahkan ayat-ayat qauliyah menjadi ayat kauniyah yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan sekaligus secara tidak langsung sebagai ulama atau tokoh agama, harus memiliki wawasan apa yang disebut dengan sholihul likulli zamanin wal makan. Sholihul likulli zamanin wal makan artinya apa? Sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah mesti harus memiliki kesolehan. Nah, kesolehan yang dimaksud ini ada dua, soleh dalam hal ibadah dan soleh sosial. Kalau soleh dalam hal ibadah itu artinya tumaknina. Kadang sebab ada, ya ada tidak langsung maupun langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat dapat kiriman video. Nanti Bu kiriman video, dereng. Oh, kiriman roti sama butin ya, siping tua-tua ya. Kiriman video ada orang sholat sekian jumlahnya rakaat kok 5 menit. Nah, itu berarti syarat rukunnya sudah terpenuhi, tetapi unsur soleh ibadahnya belum tercapai. Kalau soleh sosial berarti di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Misalnya mengadakan baksos, misalnya mengadakan jimpitan, misalnya mengadakan apa istilahnya buka bersama dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, sebagai pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah mesti harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kalau yang namanya jiwa kepemimpinan itu adalah usaha mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mau ikut. Kalau tidak percaya, bapak-bapak yang pernah nikah Pak? Pernah kan? Istilahnya kalau bahasa Jawanya mojo-mojoki si gadis itu untuk jadi istri panjenengan. Oh, tidak. Apa malah merek sendiri? Ya, termasuk Pak Sidik ini, diam-diam ini pinter merayu. Merayu siapa? Merayu kita semua, merayu saya. Kalau enggak pinter merayu tadi enggak akan bacakan SK. Ya, surat keputusan ya yang menandakan sebagai sah legal formalnya Persyarikatan pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangsari. Kepemimpinan itu merayu. Nah, merayu itu ada wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah, merayulah pada warga umat Islam secara keseluruhan bi amwalikum dengan uangmu. Ini tadi baru saja ada kerdus beredar, betul? Nah, dapat berapa? Mudah-mudahan banyak. Alhamdulillah. Kalau kurang banyak karena
uangnya masih ngumpet. Ngumpet di mana? Di saku masing-masing. Nah, memang Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada orang itu nabung kok untuk berobat. Kalau nabung biasanya untuk beli bros, ya, beli pecis, beli baju, sepatu, dan memang harus serasi. Tidak apa istilahnya sebagaimana bapak-bapak. Kalau bapak-bapak jual kelower, ya pokoknya pakai baju, pakai celana beres. Kalau bu ibu, jangankan sepatunya, maskernya pun harus cocok dengan bajunya. Ya bu? Kalau begitu, ya nggak apa-apa. Memang wanita itu dibikin cantik, dan kecantikan wanita bukan untuk orang lain. Kecantikan wanita atau istri adalah untuk dirinya sendiri. Maka idza nadarta sarratka, istrimu itu kalau dilihat yang semakin mencot, ingin apa? Meluk. Nah, kalau suami gimana bu? Suami ya sama, kalau dipandang yang semakin, walaupun rambutnya sudah gunting seperti saya. Nah, tapi ya walaupun rambut putih, tapi kalau Syafi penuh senyum, nanti akhirnya istri tertarik. Jangan sampai tertarik kepada orang lain. Apa arti kepemimpinan? Kalau kepemimpinan itu adalah ngerayu, gaet agar orang lain tertarik, maka itu dilakukan melalui penyampaian sejumlah program. Dengan program itu maka orang lain tertarik, oh ada program apa, bersih desa, ada ini dan sebagainya. Salah satu di antara program yang tidak boleh ditinggal adalah mencetak calon pengganti pengurus. Nah, ini yang susah-susah mudah. Diam-diam Pak Sidik sudah punya pengganti. Siapa? Ya anaknya sendiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Pimpinan cabang sudah, alhamdulillah. Berapa? 5. Ini berat Bapak Ibu. Siapa yang mencetak calon istri-istri yang solehah? Siapa yang akan mencetak calon muadzin? Siapa yang akan mencetak calon khotib? Siapa yang akan mencetak calon ustadz, calon pimpinan? Ya pimpinan itu. Sebab penjenengan sebagai pimpinan rantai Muhammadiyah Karangsari tidak selama hidup, pasti akan ada berakhirnya. Walaupun hitam di atas putih tahun 27, tapi kalau tahun 27 masih bersemangat, berarti dipilih lagi. Oke Bapak Ibu? Setuju? Tapi jangan lupa bikin kader. Nah, kader itu didapat dari mana? Kader itu didapat dari rumah tangganya sendiri. Rumah tangga sendiri berarti anaknya sendiri. Supaya anaknya dijadi kader, maka apa? Dididik di sekolah Muhammadiyah. Kalau tidak dididik di sekolah Muhammadiyah, ya bisa, tapi ikutlah pengajian Muhammadiyah, ikutlah kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Nanti lama-kelamaan menjadi kader. Nah, Pak Sidik paham ini. Anak-anak lazismu. Ini penting Bapak Ibu. Sebab apa? Tidak selamanya saya penjenengan itu akan nyapu terus, nyuci piring terus, ngisi pengajian terus, nyopir terus. Tidak. Pasti suatu ketika akan jadi orang yang mengalami kemunduran. Tetapi Rasulullah mengatakan mundur boleh, dan itu sudah menjadi sunnatullah bahwa lama-kelamaan orang akan tua. Tapi ada 2 hal yang hendaknya kita berdoa kepada Allah, jangan sampai menerpa diri kita. Apa itu? 1, yang disebut dengan pikun. Jangan sampai itu. Nah, bagaimana kalau tidak pikun? Mata dipakai untuk baca, telinga untuk mendengarkan pengajian, tangan untuk bergerak, nyapu, wirid, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua selain pikun adalah apa ya, lupa saya katanya. Hah? Ya, lupa. Ya, bisa jadi seperti itu. Itu dua hal yang dihindari agar tetap hidup. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, ibu saya masih ada, usia 87, masih baca Quran, masih suka renda, apa itu, nyongket benang gitu loh, jadikan taplak. Jadi saya terinspirasi, wah kalau begitu saya ingin menjadi ibu saya. Tiru siapa lagi kalau setelah Rasulullah? Ya tiru bapaknya dan tiru ibunya sebagai pendidik yang utama. Nah, jadi monggo lambat maupun cepat, lambat maupun cepat, kader Persyarikatan Muhammadiyah perlu dipikirkan. Kader itu tidak harus ketua. Jadi muadzin, jadi pemberi tausiah, jadi kultum dan lain sebagainya itu adalah kader dari bawah. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya tidak lupa berpegang pada surat Al-Asr, yaitu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling apa? Menasehati yang baik, saling menasehati dalam hal kesabaran. Artinya mengajak orang itu tidak semudah membalikkan tangan. Kalau nggak percaya, ibu-ibu dulu yang diajak berumah tangga nikah langsung jawab siapa? Nanti bu. Hah? Apa mesem-mesem dulu? Nah, gitu kan. Jadi tidak mudah. Sabar. Nah, sabar itu hanya bisa dicapai kalau semuanya tertata dengan rapi apa yang akan dilakukan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 4 hal tadi yang saya sampaikan. Satu apa tadi? Memiliki jiwa spiritual Islami. Islami. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang terakhir punya jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, solihul likulli halin fi zaman wal makan, alias dimanapun menunjukkan kesolehan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan pimpinan ranting Muhammadiyah Karangsari diberi kekuatan oleh Allah mampu melaksanakan amanat persyarikatan periode Muktamar Makassar maupun Nyadong Tanfid periode Muktamar Surakarta yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti. Saya kira demikian. Banyaklah rusa di dalam rimba, kerapun banyak semak berhimpun. Andaikan saya mewakili Pak Ibnu, banyak salah dan khilafnya, sayalah yang minta ampun. Batu kecil namanya, kalau batu merah namanya. Pimpinan ranting Muhammadiyah Karangsari jangan khawatir, asal khidmat dan ikhlas semuanya akan taat kepadanya. Kepada pimpinan. Oke, kucing menjerit menangis, anaknya kecemplung gelombang. Snack kita sudah habis. Oh masih. Waktu untuk saya sudah habis. Mari kita segera madam. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.